Kita ke informasi selanjutnya. Personil gabungan TNI Polri dan aparatur sipil melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Musi 2022 pada Senin pagi. Operasi Patuh akan digelar dari tanggal 13 Juni hingga 26 Juni 2022 bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Ratusan aparat gabungan mengikuti apel gelar pasukan Operasi Patuh Musi 2022 di halaman Polrestabes Palembang. Operasi Patuh Musi 2022 digelar selama 14 hari, terhitung dari tanggal 13 Juni hingga 26 Juni 2022. Operasi Patuh Musi 2022 akan mengerahkan 120 lebih personil gabungan dari TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah. Operasi ini akan dilakukan di titik rawan pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang. Menurut Kapolrestabes Palembang, operasi Patuh bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Kota Palembang. Hari ini melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Musi 2022 dari Kapolri merupakan tema tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Nah, tentunya tidak lanjutnya kita khususnya untuk Kota Palembang, di mana dari data yang ada masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, kemudian juga laka lantas. Nah, ini dalam operasi ini kita tentunya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa patuh terhadap lalu lintas. Pada operasi Patuh Musi 2022 ini, polisi akan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif dengan prioritas pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Adapun pelanggaran tersebut diantaranya melawan arus, menggunakan HP saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, knalpot bising, dan kendaraan yang menggunakan rotator tidak sesuai peruntukannya. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejak awal Juni 2022, pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah dan harga dikembalikan ke mekanisme pasar. Aturan tersebut ditetapkan menyusul dibukanya ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya. Minyak goreng curah yang sebelumnya disubsidi pemerintah mulai Juni 2022 dicabut. Kebijakan pencabutan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 menyusul dibukanya ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya. Ketentuan menteri tersebut meliputi ekspor crude palm oil atau CPO, refined blended and deodorized atau RBD palm oil, dan used cooking oil atau UCO. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng curah pada kebijakan Sistem Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Dengan dicabutnya subsidi, perdagangan minyak goreng curah akan dikembalikan ke mekanisme pasar. Minyak curah di Kota Palembang, khususnya di pasar-pasar tradisional, di sejak terhitung bulan Juni, itu harga eceran tertinggi yang ditetapkan Kementerian Perdagangan itu sudah dicabut, dikembalikan ke harga mekanisme pasar. Saat ini harga minyak goreng curah di Kota Palembang dari distributor Rp12.700 per kilogram, sedangkan dari agen ke pengecer mencapai Rp13.500 per kilogram. Sementara dari pengecer ke konsumen akan diserahkan ke pihak pengecer. Yanuar Ihram melaporkan dari Kota Palembang. Ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah Muara Enim mendapatkan imunisasi rubella untuk melindungi anak dari serangan campak. Imunisasi rubella juga akan dilakukan di sekolah lain bersamaan dengan Hari Imunisasi Anak Nasional. 940 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Muara Enim mendapat imunisasi rubella dari Puskesmas Muara Enim. Imunisasi rubella dilakukan kepada anak usia sekolah dasar dengan harapan agar terhindar dari penyakit campak. Selain kepada siswa Min 1, imunisasi akan dilanjutkan ke sekolah lain bersamaan diselenggarakan Hari Imunisasi Anak Nasional. Min 1, alhamdulillah hari ini bersama dengan tim Puskesmas Muara Enim
itu akan diimunisasi sebanyak 940 siswa. Ini adalah imunisasi rubella dalam rangka bulan imunisasi nasional. Ya, untuk Dimen 1 sesuai dengan jadwal dari Puskesmas Muarinim, yaitu 1 hari, hanya hari ini. Hanya hari ini, Pak. Ya, diselesaikan hari ini. Ya, tentu setelah diimunisasi ini diharapkan ya anak sehat, kuat, dan dapat ya melaksanakan pembelajaran Dimen 1 ya dengan baik tentunya. Adapun imunisasi yang diberi itu adalah imunisasi campak rubella dengan dosis pemberian 0,5 mg setiap murid. Karena jumlah muridnya kurang lebih berapa Pak? 940. 940, kami menyiapkan vaksin sekitar 100 vial, kurang lebih 100 vial. Pelaksanaan hanya hari ini, Bu ya? 1 hari, Bu? Ya kalau untuk Mei 1 rencananya hari ini. Tapi kalau untuk secara itu kapan, Bu? Sampai kapan, Bu? Mulai awal Juni. Dengan pelaksanaan imunisasi rubella, semua anak-anak di Muara Enim terjaga kesehatan dari berbagai penyakit, khususnya campak, hingga mengalami pertumbuhan badan yang sehat. Yanuar Ikhram melaporkan dari Muara Enim. Lebih dari 200 penghobi ikan cana atau ikan gabus mengikuti Palembang Cana Kontes tingkat nasional tahun 2022 di Kota Palembang. Kontes ikan cana diikuti peserta dari dalam dan luar negeri memperebutkan trofi Sultan Iskandar Mahmud Badarudin III. Penyelenggaraan Palembang Cana Kontes 2022 berada di Pasar Ikan Modern Palembang dan berlangsung selama 2 hari, yakni hari Sabtu dan Minggu kemarin. Kontes ikan cana atau ikan gabus yang ketiga di Palembang ini diikuti 200 peserta yang datang dari berbagai kota di Indonesia serta dari luar negeri seperti India, Myanmar, dan Cina. Untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap 48 spesies ikan cana, panitia sengaja mendatangkan tim penilai atau juri yang objektif dan profesional. Selain menyalurkan hobi dengan memelihara ikan cana, penyelenggara berharap kontes ini dapat menjadi jalan untuk melestarikan ikan cana atau ikan gabus. Saat ini, insya Allah bismillah akan aktif kembali dan akan dengan adanya festival cana ini akan kembali ya, kembali ramai kembali. Karena di samping tadi saya mendengar juga bukan hanya sekedar ikan yang akan dijual, tetapi ada berbagai produk lainnya yang akan mendukung kegiatan ikan di pasar ikan ini. Ya. Kontes ikan cana ini juga didukung dengan kegiatan gelar usaha UKM dari Basar, komunitas hobi ikan cana Palembang. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.